Dalam rangka mendukung penyelenggaraan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, keberadaan becak sebagai moda transportasi tradisional memiliki peran yang strategis. Becak tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya sekaligus daya tarik pariwisata. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pemberdayaan moda transportasi tradisional dengan melibatkan koperasi atau paguyuban pengemudi becak dalam penyediaan layanan angkutan. Halo pemirsa, saya Gundisos dan saya lagi jalan-jalan di Malioboro, Yogyakarta. Katanya hari ini tanggal 30 April 2026 ini sedang ada sosialisasi jaga tradisi bebas polusi, ayo gunakan becak kayu tradisional atau becak listrik. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk kembali menggunakan becak kayu dan juga becak listrik sebagai moda transportasi masyarakat. Dan kali ini caranya adalah katanya nih bisa naik becak gratis putar-putar Malioboro. Kita akan lihat bagaimana caranya dan juga gimana nanti kesan-kesan dari masyarakat tentang sosialisasi ini. Ikuti saya terus. Yuk! Tentunya pada kesempatan siang hari ini juga melihat cuaca di daerah istimewa Yogyakarta juga sudah rintik-rintik mendung gitu ya. Dan tentunya nantinya kita akan mencoba becak listrik secara gratis muter-muter daerah istimewa Yogyakarta, tentunya di titik-titik di Malioboro. Oke, dari bapak-bapak sudah siap untuk menghantarkan pengunjung untuk mencoba becak listrik? Ya, luar biasa sekali. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan pos terpadu Gumaton Polresta Yogyakarta. Di sini adalah tempat awal titiknya dari sosialisasi becak kayu tradisional atau becak listrik ini. Makanya, kita akan coba gimana rasanya naik becak listrik ini di sini. Nah, ternyata juga kalau mau naik becak listrik gratis di acara sosialisasi ini, ada syaratnya nih. Ternyata kita harus melalui proses pendaftaran dulu. Setelah itu kita akan melakukan pemesanan. Nah, setelah pemesanan ternyata bisa memilih rute. Ada pilihannya rutenya nih ya. Jadi mau muter yang mana bisa ngelihat nih. Rute pilihannya juga sudah ada. Habis itu bisa langsung naik becaknya. Seperti yang akan saya lakukan, saya mau nyobain becak listriknya. Yuk. Permisi Pak Sabto. Selamat sore, Pak Sabto. Pak, ini saya itu mau mencoba naik becak ini, Pak. Tapi monggo. Sebelumnya saya boleh nanya-nanya dikit, Pak. Monggo, monggo. Nah, Pak, sebenarnya tujuannya untuk ada sosialisasi becak kayu, becak listrik ini seperti apa nih, Pak? Baik, jadi ini sebenarnya kami itu dari Pemda DIY melalui Dinas Perhubungan ini sudah melakukan pengadaan sekaligus hibah becak listrik ini kepada 3 koperasi dari tahun 2023 dan 2024. Ya. Nah, kemudian tahun ini kita coba memberdayakan mereka. Ya. Artinya mengajak mereka untuk bisa diberdayakan pengenalan kepada masyarakat. Karena selama ini, selama 2 tahun kami dari 2023-2024 itu ya mereka belum banyak orang yang belum tahu kalau kita itu punya becak listrik. Dan sekarang jumlahnya mereka sudah cukup banyak. Seperti sore hari ini kalau panjenengan lihat kan sudah cukup banyak. Iya. Ini sebenarnya berapa, Pak? Kalau yang sekarang jumlahnya ketika digunakan sosialisasi, Pak? Kami melibatkan 38 becak dari 3 koperasi yang ada. Oke. Jadi ini semua ini anggota koperasi yang memang ya setiap harinya adalah tukang becak. Ya. Nah, ini Pak tentang sumber pendanaannya, Pak. Atau ini sebenarnya pembiayaannya dari mana, Pak? Ya. Kalau jenengan persani di sana ada logo D. Nah, ini bersumber dari dana keistimewaan. Baik pengadaannya ataupun juga kegiatan sore hari ini. Kami disupport oleh dana keistimewaan kaitannya untuk yaitu tadi sosialisasi mengajak masyarakat mari gunakan angkutan tradisional yang memang ramah lingkungan dan mencirikan tradisional Yogyakarta. Becak ini, becak listrik. Ya. Nah, ini untuk pengadaannya ini dan sosialisasinya ini berjalan sampai kapan ini? Jadi rencana di tahun ini kami ada 9 kali, dimulai dari hari ini ya. Kemudian nanti setiap bulan ada sampai dengan bulan Desember.
Nanti kita samakan barengkan dengan event-event misalnya pas Losowagen. Oh. Jadi pas ya. kegiatan memang yang di sini banyak orang. Ya. Karena tujuan kami yaitu tadi sosialisasi, memperkenalkan dan mengajak masyarakat untuk menggunakan becak listrik. Sehingga yang datang ke sini bisa langsung mencoba. Gitu, Tuh, ya, gitu, sebenarnya tidak hanya becak listrik, yang kami dorong adalah becak kayu juga. Ya. Becak kayu tradisional. Ya. Nah, ini yang memang benar-benar ciri khas kita, ciri khas Jogja. Nah, kalau yang untuk sosialisasi ini, Pak, biar masyarakat bisa mencoba ini, Ya. ini rutenya kemana, Pak? Jadi hari ini kita mengambil rute startnya dari sini. Ya. Masyarakat atau wisatawan bisa mendaftar baik online ataupun langsung ke sini. Ya. Dan nanti akan diantar ke Malioboro sampai titik 0, Ya. belok ke kiri sampai dengan Jalan Mataram ke utara, Ya. lewat belakang, masuk lagi sini, kembali lagi ke sini. Oh, Ya, jadi ya. mutar saja. Wah, tapi ya udah puas, Pak, ya, ini udah lewat Cukup. Malioboro pasti. Ya? Kalau untuk menikmati suasana Malioboro dapat lah. Iya, betul. Sampai sekali. dengan titik 0 juga dapat. Oke, nah ini Pak, saya penasaran ini mau nyoba ini. Monggo, Caranya seperti apa ya, Pak? monggo nanti jenengan bisa ke Mas adminnya ini. Ya. Nanti Ya. akan didata, Ya. kemudian akan disambungkan dengan pengemudinya. Ya. Karena semua pengumudi ini harus yang terdaftar, Pak. Kalau yang nggak terdaftar nggak bisa. Ya, ya. Nah, ya. kemudian nanti dengan gratis ini, tinggal naik saja. Free. Wih, Nah, itu. mantap sekali. Free, Thomas? Nah, Gratis itu berarti ya? Gratis. Oke, kali ini saya mau nyoba becak Monggo, silahkan. listriknya gratisnya, Pak. Monggo. Matur nuwun sekali, Pak. Monggo. Apa, catatan. Selamat menikmati Malioboro. Matur nuwun sekali, Pak. Untuk menikmati layanan becak Jogja, tersedia dua cara mudah. Pertama, akses langsung atau on the spot. Anda bisa melakukan pemesanan langsung di lokasi melalui portal resmi di becakjogja.id. Yang kedua, melalui jalur media sosial. Dapatkan informasi rute serta lakukan reservasi melalui Instagram, Facebook, atau website resmi Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jelajahi sumbu filosofis Yogyakarta melalui rute integrasi yang terhubung dalam satu perjalanan. Perjalanan dimulai dari pos Gumaton, kemudian menuju gedung DPRD DIY, dan berlanjut ke teras Malioboro 1. Dari sana, Anda akan melewati titik 0 km, menyusuri Jalan Mataram, hingga tiba di Simpang Gondomanan, dan kembali lagi ke pos Gumaton. Kurang lengkap rasanya pemirsa kalau kita tidak mendengarkan langsung dari pihak Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kita sudah bertemu dengan Ibu Erni. Ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu, ini kalau berbicara tentang tujuannya dari acara ini apa nih, Bu? Apa ini acaranya ya? Sosialisasinya yang ini, Bu, yaitu untuk menjaga tradisi Jaga bebas tradisi polusi. bebas polusi. Jadi kami tahun ini mau sosialisasikan kembali keberadaan becak listrik tentunya. Yang kami punyai ada 90, kemudian juga sudah ada bantuan dari Ibu Titi Soeharto, itu ada sekitar 200 ya untuk becak listriknya. Nah, kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa area sumbu filosofi ini nanti tentunya yang bisa melintas adalah becak kayu ataupun becak listrik, sehingga masyarakat sebaiknya nanti kalau mau melewati Malioboro gunakanlah becak listrik ini karena ini bebas polusi ya. Betul. Karena area sumbu filosofi adalah area rendah emisi. Ya. Jadi harapannya seperti itu, kita akan terus melakukan sosialisasi, selalu mengingatkan masyarakat bahwa nanti pada saatnya tentu becak-becak yang berbahan bakar BBM sudah tidak bisa ada di area Malioboro lagi. Semuanya sudah berganti sekarang dengan Ya. becak kayu tradisional atau becak listrik ini Ya, ya, Bu, ya. betul, ya. Dan ini pun juga bisa menjadi sebuah experience ya, Bu, Ya. ya, bagi para wisatawan ataupun warga Yogyakarta Ya, yang pengen ya. mencoba naik becak Boleh. tapi di Malioboro. Ya, tentunya itu ya. Nanti kita akan selalu informasikan bagaimana sih caranya naik becak gitu ya. Ya. Tentunya kan kita akan memberikan informasi supaya masyarakat atau wisatawan pengguna itu lebih mudah mencari becak listrik di Siap. area sini. Terima kasih sekali Bu Erni.
tenang saja, semuanya bisa naik becak kayu, becak listrik di Malioboro ya. Iya. Karena nanti juga akan ada sosialisasi tentang bagaimana cara menggunakannya. Iya. Matur nuwun Ibu. Iya. Rangkaian kampanye tahun 2026 akan dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun. Memasuki kuartal 2, kegiatan dijadwalkan pada 30 April, kemudian dilanjutkan pada 12 Mei dan 16 Juni yang bertepatan dengan Selasa Wagen. Pada kuartal 3, kampanye berlangsung pada 12 Juli, 25 Agustus, serta 17 September yang juga bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional. Selanjutnya di kuartal 4, agenda dilaksanakan pada 10 Oktober, 3 November, dan ditutup pada 8 Desember yang kembali bertepatan dengan Selasa Wagen. Seluruh rangkaian ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menguatkan eksistensi dan layanan becak wisata di Yogyakarta. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu wisatawan ini yang datang ke Yogyakarta yang sudah mencoba becak listrik yang tadi kita sosialisasikan bersama di tanggal 30 April untuk pertama kalinya. Nah, kita kenalan dulu ya Pak ya. Dengan Pak siapa nih Pak? Pak Rian, Pak. Pak Rian. Iya. Pak, saya Gundi Pak. Oke. Saya mau tanya nih Pak Rian udah nyobain becak listrik dengan Pak? Betul, Ya? betul. Gimana Pak rasanya Pak? Rasanya sih lebih nyaman dipakai. Buat berkendara pun lebih smooth, lebih enak, dan yang jelas sangat mengurangi emisi ya. Iya, Benar ya. betul. Jadi untuk beca listrik ini kalau menurut saya pribadi itu untuk penumpang pun kebisingan juga nggak ada, dan yang pasti nyaman untuk kita gunakan di lingkungan yang memang sejatinya sangat untuk normalisasi emisi ya Pak, intinya. Betul, begitu. iya. Betul sekali Pak. Nah, kebetulan Pak, ini kan tadi nyobainnya seputaran Malioboro aja Pak ya? Betul Pak. Baru sampai dari sini, sampai ke selatan, balik lagi ke sini Pak. Betul Pak. Punya harapan nggak Pak tentang keberadaan becak listrik ini? Terutama mungkin terkait dengan rute atau keberadaannya, jumlahnya dan sebagainya gitu Pak. Oh pasti Pak. Ya harapan sih saya sebagai wisatawan di sini agar bisa diperluas lagi untuk adanya beca listrik ini, karena memang sangat bermanfaat ya. Yang jelas untuk mengurangi zat emisi di lingkungan sini gitu. Biasanya kalau ke Jogja kemana nih Pak? Biasanya Ada ya, tujuannya kemana gitu? untuk saat ini sih di trek yang sekarang ini, hari pertama ini kita keliling Malioboro dulu. Oke. Baru di hari kedua dan ketiga kita Ya, keluar. explore lainnya Iya. gitu Pak ya. Pas banget ini Pak. Bisa naik becak listrik putar Malioboro gratis. Gratis lagi. Kalau mau naik lagi boleh Pak. Gratis lagi, tenang aja Pak. Mungkin ya di hari kedua atau hari ketiga gitu. Cuman hari ini saya. Oh, ini aja. Nggak, besok ada lagi Pak, tenang aja Pak. Siapa tahu ketemu lagi, main kesini lagi Pak ya. Siap. Terima kasih Siap, Pak sudah berikan informasinya. Sama-sama Pak. Matur nuwun. Sudah nggak sabar nih buat cerita ke pemirsa. Saya tadi sudah mencoba becak listrik. Dan ternyata rasanya nyaman, aman, dan mudah aksesnya. Satu lagi nih, gratis. Dan tentu saja semoga dengan adanya becak listrik ini dan juga becak kayu tradisional bisa menguatkan citra kawasan wisata berbasis budaya daerah istimewa Yogyakarta. Jadi buat kamu para wisatawan, tunggu apa lagi? Datang ke Yogyakarta, rasain vibe-nya suasana Yogyakarta dengan becak listrik dan juga becak kayu tradisional. Saya Gundi Sos pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.